Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, wahai para siswa baru SMK Negeri 1 Jabon. Perkenalkan, nama saya Joko Suseno, CBT CMN NLP, di mana saya mempunyai sejarah baik sekolah maupun dalam bekerja dengan grade yang selalu meningkat. Dan perlu kalian ketahui bahwa semasa saya berproses menjadi orang yang sukses, tentunya banyak halangan, banyak rintangan dan sebagainya. Tetapi saya tetap mempunyai satu impian, saya mempunyai tetap satu tujuan, harapan dan sebagainya. Saya kepingin menjadi orang sukses seperti itu. Dan itu saya lampaui tidak gampang, tidak mudah gitu loh. Jadi ketika saya di sekolah menengah kejuruan farmasi, saya bukan bermasalah ya, tapi saya justru berempati pada keluarga saya. Saya 5 bersaudara, 5 laki-laki. Saya nomor terakhir dan waktu itu kakak saya 4 semuanya pada kuliah. Saya bingung, ayah saya sebagai guru, ibu saya sebagai guru. Dan biaya yang akan dikeluarkan cukup besar. Akhirnya saya harus memilih sebuah sekolah yang paling enggak setelah lulus langsung kerja. Seperti kalian semuanya, itu harapannya kalau masuk ke SMK seperti itu. Dan setelah saya lulus sekolah, saya pun mulai mencari pekerjaan. Tetapi pada waktu itu saya kurang percaya diri untuk melamar sebuah pekerjaan. Saya di usia 19, dipercaya nggak ya sama orang, dipercaya nggak sama perusahaan, dan seperti itu. Pada akhirnya ada yang memotivasi saya, almarhum ayahanda saya. Ketika saya ditanya mau kuliah atau mau kerja, saya melihat kakak-kakak saya 4 orang semuanya pada kuliah, semuanya masih berproses, semuanya butuh biaya. Tetapi saya tidak patah semangat. Akhirnya saya jawab sama beliau, saya kepingin kerja ya, dengan tujuan saya kepingin sukses. Bisa jadi harapan saya lebih sukses daripada kakak-kakak saya. Seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kita lihat biografi saya, bahwa saya semuanya bekerja mulai dari bawah. Saya bekerja mulai dari awal sampai akhirnya sekarang menjadi direktur di C+ Holistic Committee. Seperti itu. Dan saya tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh seseorang yang luar biasa, generasi muda yang hebat, penuh prestasi, penuh talenta. Dan saya perkenalkan, beliau seorang generasi muda yang hebat, cantik, anggun, wah luar biasa ini. Beliau adalah Mbak Ainul Zuro, sarjana teknik. Selamat siang, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Wah, ini kalau saya lihat biografinya luar biasa nih. Masih muda sudah jadi owner, masih muda udah jadi CEO di sebuah perusahaan CV National Public Needs. Oke, boleh sedikit memperkenalkan diri Mbak Ainul, monggo. Boleh, Oke, perkenalkan, nama saya Ainul Zuro, sarjana Teknik Lingkungan. Kebetulan saya dulu S1 dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur, dan sekarang saya adalah owner dan CEO di perusahaan saya sendiri, yaitu National Public Needs, dan saya juga sebagai konsultan lingkungan di Indonesia, dan saya dipilih sebagai konsultan untuk AHT Group Jerman untuk Indonesia. Seperti itu. Wah, ini kalau saya lihat ini kebanyakan semuanya di ini ya, berkecimpung di dunia lingkungan ya Mbak Ainul. Lingkungan, ya. Apa sih maksudnya lebih spesifik kerjaannya Mbak Ainul ini? Lebih ke banyak sekali kendala-kendala yang ada di lingkungan, dari mulai limbah, sampah, polusi, itu urusan saya ya. Ngomong-ngomong nih. Apakah semua yang telah Mbak Ainul sekarang raih ini adalah dream Mbak Ainul? Termasuk dream di saat saya masuk kuliah. Oh gitu, oke. Iya. Berarti ini semua, makanya saya bilang Mbak Ainul ini adalah orang sukses, yang dimana dia sudah mencapai dreamnya. Tetapi ada dream lagi yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Kira-kira apa nih Mbak Ainul? Dream yang untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya lebih ingin mengembangkan usaha saya.
ke seluruh Indonesia. Wah, luar Saya biasa. kepingin banyak merekrut karyawan, anak-anak muda yang berprestasi, Oke. berpengalaman, Oke. menjadi tim saya, Oke. tim untuk bekerja, memperbaiki lingkungan, memperbaiki kinerja yang sebelumnya mungkin masih di bawah standar. Saya akan meningkatkan itu. Saya akan memberikan pola pikir bekerja yang baik itu seperti apa sih? Kita bekerja profesional itu seperti apa sih? Walaupun kita masih muda, kita nggak akan bisa kalah sama yang sudah senior. Oke. Wah, luar biasa ini. Dan kita nanti akan bicara masalah proses, masalah kunci sukses. Kunci suksesnya Mbak Ainul, kunci sukses saya. Oke, itu tadi sudah saya kenalkan seorang wanita muda yang luar biasa. Dan dia sudah mempunyai prestasi begitu banyak, baik waktu beliau masih di pendidikan maupun sekarang menjadi wanita karir dan sebagainya. Oke, kok bisa sih seperti itu? Pengen tahu nggak? Tentunya kalian akan penasaran. Bagaimana sih kunci sukses itu? Apa sih harus dipersiapkan? Apa sih yang harus dipikirkan dan sebagainya? Dan saya yakin kalian semua kepingin sukses. Saya yakin tidak ada satupun dari kalian yang nonton video ini tidak kepingin sukses. Oke, inilah kunci suksesnya. Ya, jadi sukses itu apa? Sukses adalah sebuah proses ketika kita meraih harapan dan impian. Itu adalah sukses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh tujuan, semua butuh impian. Seperti itu. Itulah proses sukses, termasuk saya, termasuk beliau yang ada di samping saya saat ini. Sama. Semua harus ada tujuan, semua harus ada dream, semua harus ada impian. Oleh karena itu, kunci sukses salah satunya adalah the power of dream. Jadi, sukses itu adalah proses. Seperti itu. Oke, apa sih the power of dream itu? Kekuatan impian. Ada dua impian. Impian ketika kita tidur, impian ketika kita sadar. Yang kita bahas bukan impian tidur. Ya, udahlah, kalian mau ngimpi apapun itu terserah kalian. Tetapi ketika kita ngomong impian dalam keadaan sadar sepenuhnya pikiran kita, raga kita, jiwa kita, itu baru namanya impian untuk masa depan. Oke ya. Jadi saat ini anak-anakku semuanya, kita ngomong masalah the power of dream. Kekuatan impian. Loh, kenapa sih kekuatan impian? Oke. Jadi, awal dari kesuksesan adalah membangun impian, membangun harapan, membangun tujuan kita untuk sukses. Impianmu adalah kesuksesan. Seperti itu. Kenapa kita ngomong masalah impian? Kenapa kita ngomong masalah harapan? Kenapa kita ngomong masalah tujuan? Impian adalah arah. Arah kita menuju masa depan lebih baik. Arah kita menuju kesuksesan. Saya tadi bilang bahwa sukses adalah proses ketika kita meraih impian, ketika kita meraih harapan dan tujuan. Seperti itu. Ya. Jadi, kenapa kita harus bermimpi? Kenapa kita harus mempunyai impian? Salah satunya adalah arah. Arah tujuan masa depan, mau kemana kalian? Mungkin saat ini kalian, saya yakin beberapa, ya banyak lah, mungkin ini presentasinya 80% dari kalian belum punya impian. Ya udahlah sekolah, ya udahlah memenuhi pendidikan dan sebagainya, ya udahlah ikut-ikut teman dan sebagainya, termasuk kalian masuk di SMK 1 Negeri Jabon. Oleh karena itu, program SMK Negeri 1 Jabon dalam MPLS ini adalah apa? Membentuk pola pikir kalian, membentuk daripada jiwa dan raga kalian, pola pikir kalian terutama seperti itu. Dengan harapan ketika kalian lulus dari SMK Negeri 1 Jabon ini, kalian sudah menjadi seorang yang mempunyai visi, seorang yang mempunyai tujuan, mempunyai arah dan sebagainya. Jangan sampai saya ingatkan, ya, impian kalian dibentuk sama orang lain. Artinya apa? Ketika kalian kepingin menuju arah sini, ternyata kalian tidak bisa membangun impian itu, kalian akan diarahkan ke arah sini. Yang terjadi apa? Kalian bisa frustasi. Kalian tidak bisa berprestasi. Oleh karena itu, mulai sekarang bentuklah, arahlah impian kalian. Bangun. Ya, oke. Yang selanjutnya, mengapa kita punya impian?
Biar fokus nih. Raga kalian, energi kalian, pola pikir kalian. Kalau kalian sudah mempunyai impian, sudah punya tujuan, sudah mempunyai harapan, itu yang harus kalian kejar. Jangan pikir yang lain. Jangan. Udah, itu yang harus kalian pikirkan, itu yang harus kalian fokuskan. Energi, waktu, banyak lagi pengorbanan untuk meraih impian kalian. Kalau kalian tidak mempunyai impian, terus gimana? Hah? Apakah kalian harus hanya setiap hari ke warung kopi, belajarnya di warung kopi? Enggak lah. Jangan tergiur nikmatnya warung kopi. Masa depan kalian masih panjang. Masa depan kalian masih cukup panjang. Apalagi kalian sekarang masih kelas 1 SMK ya. 1 SMK. Nah, itu harus kita bentuk mulai sekarang. Oleh karena itu, ya, setelah session ini saya harapkan kalian mengerti kenapa materi ini penting kita sampaikan ke kalian semua. Ya, tadi bahwa saya katakan impian itu tujuannya fokus pikiran, fokus energi, fokus konsentrasi dan sebagainya itu, ya. Dan yang kedua adalah efektivitas. Maksudnya apa? Efektivitas supaya kalian nggak sia-sia nih dalam hidup. Kalau sudah punya impian, diproses, dikejar, diraih, nggak sia-sia. Jadi seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti orang berjalan tapi mata kita ditutup, tidak tahu arah. Atau kalian berdiri di labirin, kalian bingung tuh, mau kemana nih? Jalan keluarnya mana nih? Endingnya kemana nih? Finishnya kemana nih? Kalian nggak tahu. Tetapi ketika kalian punya impian, kalian tahu arahnya, kalian tahu tujuannya, seperti itu. Ya, jadi impian merupakan visi, tujuan yang harus kalian raih. Contoh nih, sekolahan kalian. Saya yakin sekolahan kalian punya visi yang baik untuk memajukan masyarakat, untuk memajukan pendidikan, untuk memajukan generasi muda, untuk menghebatkan kalian. Mohon maaf, saya memang nggak tahu nih visi sekolahan kalian. Ya, tetapi saya yakin sekolah ini punya visi yang luar biasa, visi yang hebat. Akhirnya apa? Dibangunlah dream, menjadi satu kesatuan dalam lingkungan sekolahan. Kita berjalan sama-sama menuju visi itu. Ya, jadi hidup tanpa impian, hidup tanpa visi bagaikan kita berada di padang pasir, tidak tahu arah kemana kita akan berjalan, kita akan menuju, seperti itu. Ya. Seorang penulis Amerika, Napoleon Hill, mengatakan di dalam bukunya Think and Grow Rich bahwa impian adalah blueprint biru masa depan kita. Ini loh jalannya. Ketika kalian punya impian dan merupakan gambaran mental kalian untuk prestasi kalian. Kalian mau nggak nih berprestasi? Kalian mau nggak sukses? Kalian mau nggak? Itu tantangannya. Itu kata beliau, Napoleon Hill. Itu memang benar, tidak salah lagi. Ya. Jadi mulai sekarang jangan pikir yang lain. Artinya apa? Artinya kalian harus fokus untuk meraih impian, untuk membentuk impian, untuk menentukan impian kalian. Masa depan kalian ada di pikiran kalian, masa depan kalian ada di impian kalian, seperti itu. Ya. Dan kalau kalian sudah mempunyai impian, ini bagaikan peta. Contoh nih, aku kepingin jadi seperti yang dikatakan Mbak Ainul tadi, bahwa kepingin menjadi seorang yang peduli akan lingkungan. Apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya berpendidikan berlatar belakang lingkungan. Seperti itu. Di sekolah teknik lingkungan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintahan. Tetapi tujuannya satu, kepingin mengabdikan diri dalam lingkungan. Udah jelas mapnya, udah jelas jalannya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan salah, jangan abaikan nanti aja lah, gondong semprong kata orang Jawa. Ya wes sekolah ya kerja. Prestasi kalian tidak akan survive. Prestasi kalian akan mengambang. Jadi mulai sekarang, ayolah bermimpi, ayo. Sudahlah, menyesal nanti kalau kalian tidak punya impian saat ini. Ya, karena the power of dream adalah the
power of self motivation. Artinya apa? Artinya your dream adalah motivation, your motivation. Motivasi, dorongan yang kuat, tenaga, power yang luar biasa untuk menuju kesuksesan Anda. Jadi contoh nih, kalau kalian punya pacar ya. Kalau punya pacar. Yang namanya pacar biasanya pacaran nih, tentunya nggak hanya sekedar pacaran, tetapi apa? Ke jenjang pernikahan. Ini toh tujuannya adalah ke jenjang pernikahan. Apapun prosesnya yang akan kalian lalui untuk ke jenjang pernikahan ini tentunya tidak mudah. Tetapi kalian sudah satu poin positif adalah pacaran untuk menikah. Tapi sekarang jangan pacaran dulu, nanti aja kalau udah lulus ya. Oke, setuju ya, deal ya? Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita punya pacar, wah motivasi ini luar biasa nih. Wah, aku mau nanti ngawinin dia, aku punya pekerjaan bagus dan sebagainya. Akan menjadi motivasi, dorongan, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk mencari pekerjaan. Itulah kalau kita punya impian, kita punya harapan yang baik tentunya. Kita punya harapan yang baik, maka termotivasilah kita. Oke, tadi saya bilang bahwa the power of dream juga sebagai the power of self motivasi. Jadi the power of dream ini merupakan suatu dorongan motivasi yang luar biasa buat kalian nantinya ketika kalian sudah punya impian. Tadi sudah saya ceritakan. Saya berikan contoh. Contoh aja deh, kalian punya cewek. Ketika kalian sudah mempunyai dream, kalian akan lebih semangat belajar, semangat ini dan semangat itu. Contoh aja deh, sekarang ketika kalian bekerja nanti, kepengen punya motor, katakan Ninja lah, iya kan, dengan harga kurang lebih ya 50 jutaan lebih. Ya, kalian mesti, kalau sudah impian itu kuat di otak kalian, maka kalian akan kerja lebih hebat, kerja lebih keras lagi, dan fokus. Itu, ya. Dan saya rasa nggak mahal banget deh, bahkan gratis kalau kita mau bermimpi gitu kan. Mimpi itu nggak beli, gratis. Kalian kepingin apapun lah yang kalian harapkan, please silakan tulis. Ya, diingat-ingat di otak kalian, fokus ke arah impian yang kalian tuju. Ya, jadi impian yang jadi kenyataan harus dibayar dengan proses. Harus. Untuk bermimpi itu gratis, nggak perlu ke warung kopi, nggak perlu bayar. Ya, kalau kalian gratis saja kalian nggak mampu untuk mencetak mimpi kalian, wah luar biasa kalian berarti. Saya yakinlah, ya siswa-siswi SMK Negeri 1 Jabon orang-orangnya hebat-hebat, ya orang yang penuh visi, orang yang penuh impian, orang yang penuh dedikasi dan sebagainya. Saya yakin itu, ya. Karena saya percaya bahwa SMK 1 Jabon adalah the best seperti itu, ya. Jadi gantungkanlah impian kalian setinggi apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, enggak apa-apa. Contoh dulu waktu saya masih jadi salesman, ya di sebuah perusahaan. Perusahaan menargetkan saya 100 juta per bulan, tapi pada diri saya sendiri saya akan targetkan 150 juta. Kenapa demikian? Bila mana meleset 150 juta, minimal turuno menjadi 110 juta. Udah 110% achievement saya, udah 110% prestasi saya yang saya ukur di perusahaan itu. Jadi jangan takut, ya sekali lagi jangan takut untuk bermimpi tinggi, untuk bermimpi besar, nggak apa-apa, gitu kan. Nah itu akan menjadi dorongan kalian malah, seperti itu. Ya, mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli motor, mau beli HP yang canggih dan sebagainya, silahkan kalian ingat-ingat. Oh, my dreams punya rumah mewah, my dreams punya villa, my dreams punya mobil sport dan sebagainya. Nggak apa-apa, silakan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, seperti itu. Ya, kalian tahu presiden pertama kita Pak Soekarno, orang-orang besar di negara ini, bahkan di dunia ini, kesuksesannya dimulai dari bermimpi. Contoh presiden kita, Bapak Soekarno, Bung Karno. Dia seorang yang visioner. Dia mempunyai mimpi apa? Indonesia merdeka. Indonesia terlepas dari penjajahan.
Dan pada akhirnya Tuhan yang Maha Esa memberikan, mengabulkan doa beliau, impian beliau dengan proses yang begitu panjang, 350 tahun kita dijajah. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Akhirnya apa? Bung Karno sukses dalam mencapai impiannya. Siapa lagi tokoh-tokoh yang mempunyai impian besar? Ada Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya, ada Pak B.J. Habibie, mantan presiden kita juga, mencetak negara kita, membuat negara kita adalah negara yang berteknologi seperti itu. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sama. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka tidak egois, mereka mempunyai visi yang jelas untuk masyarakat, untuk negara ini. Tercapai. Siapa lagi? Thomas Alva Edison. Dia melakukan percobaan 9.999 kali untuk menyalakan sebuah bolam. Dia mempunyai motivasi yang luar biasa. Dia punya dream yang luar biasa supaya dia bisa menerangi dunia ini dengan ciptaannya. Pada akhirnya ketika 10.000 kali beliau melakukan percobaan, berhasil. Jadi ketika kalian punya impian, hari ini belum tercapai, besok belum, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya. Karena untuk mencapai sebuah impian itu memang enggak mudah. Butuh kegigihan, butuh istiqomah, butuh komitmen, butuh disiplin, butuh kemampuan, butuh biaya, butuh pemikiran dan semuanya. Tapi ketika kamu yakin bahwa impianmu nanti akan tercapai, Tuhan akan mengabulkan suatu ketika impian kalian seperti itu. Dan ada seseorang yang bermimpi dan berharap kalian sukses. Dia adalah orang yang melahirkan dirimu. Ada orang tua kita yang selalu berharap kita sukses, yang selalu berharap kita berhasil, yang selalu berharap kita sukses. Dia adalah orang tuamu, ibu bapakmu, dan beliau adalah guru-gurumu nanti di sekolah. Saya yakin beliau kepingin kalian sukses. Itulah impian beliau, itulah harapan beliau. Wahai anak-anakku semuanya, kita akan menjadi orang yang egois kalau kita tidak memperhatikan impian mereka. Kita akan menjadi orang yang sombong. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalian ingat ketika ibunda kalian melahirkan kalian, mengandung kalian, apa yang diharapkan dari beliau? Apa cita-cita beliau? Dia selalu mengelus perutnya dengan harapan bisa membelai kalian di dalam kandungan. Doa-doa yang selalu terpanjat oleh beliau adalah, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah anak dalam kandungan anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang selalu taat padamu ya Allah, anak yang taat kepadaku ya Allah orang tuanya, anak yang selalu berguna ya Allah untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, untuk bangsa dan negara. Itulah impian orang tua kalian. Itulah dreamnya beliau. Itu harapan beliau. Coba lihat sekarang. Berkacalah pada diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah
bisa mewujudkan harapannya? Apakah kalian sudah bisa mewujudkan cita-citanya, dreamnya? Dengan kenakalan kalian, dengan kemalasan kalian, begitu kecil. Ayo anak-anak, kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang selalu ingin membahagiakan orang tuanya. Bangun nak, bangun impian, bahagiakan orang tuamu, bahagiakan gurumu, bikin bangga beliau-beliau ini, bikin bangga. Beliau sudah berkorban untuk kalian selama ini. Sudah sekian tahun beliau berkorban untuk dirimu. Beliau bahkan akan pergi meninggalkan kalian. Apakah ketika beliau meninggalkan kalian, beliau sudah merasa bahagia, beliau sudah merasa bangga terhadap diri kalian? Dan tahu jawabannya ada kalian. Berkaca. Dia berkorban apapun demi anaknya selama ini. Siang malam bekerja mencari nafkah, membelikan sesuatu kebutuhan buat kalian, menghidupi kalian, membesarkan kalian, mendidik kalian, memberikan biaya pendidikan buat kalian. Satu harapan beliau, kalian menjadi orang sukses, kalian menjadi orang soleh dan solehah. Itu harapan beliau. Dan ujung-ujungnya beliau berharap kalian menjadi ahli surganya Allah, ahli surganya Tuhan. Biar apa? Ketika kita semua pergi menghadapnya, jadi satu di surganya Allah. Bisa ya nak ya? Bisa ya? Satu impian besar cetak, buat mereka bangga, buat mereka bahagia. Saya yakin kalian bisa. Kalian bisa, saya yakin. Dengan proses yang tepat, dengan proses yang benar, saya yakin kalian bisa mewujudkan harapan orang tua kalian, harapan guru-guru kalian. Itulah tadi anak-anakku sekalian, harapan orang tua kita, harapan guru-guru kita yang harus kita bisa realisasikan, yang harus kita wujudkan. Untuk bermimpi, jangan takut apapun impian kalian, ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hadis qudsi mengatakan, ya, Allah seperti prasangka hambanya. Artinya apa? Artinya bahwa apapun yang kalian pikirkan, insya Allah akan dikabulkan sama Allah, akan dikabulkan sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Apapun, maha kaya. Kalian kepingin apa? Gunung. Ya kalau kalian dekat sama Allah, bisa jadi kalian akan diberikan sama Allah, dikasih sama Allah, gitu kan. Ketika Thomas Alva Edison bermimpi untuk membuat bohlam lampu, ya kan. Bayangkan percobaan beliau lebih dari 1000, bahkan 9.999 kali. Ya kalau mungkin kalian ya sudahlah, ya sudah nggak jadi dan sebagainya. Tapi karena dream beliau sangat kuat, impian beliau sangat hebat, sangat kuat, kemudian mendorong, memotivasi beliau, akhirnya apa? Berhasil. Ya, percobaan ke 10.000 kali lampunya nyala, seperti itu. Ya, jadi jangan takut. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semuanya serba mungkin. Maka katakan pada impian kalian, bukan impossible tapi I'm possible. Saya mungkin meraih impian. Saya bisa meraih impian. Itu yang harus kalian tanamkan di dalam otak bawah sadar kalian. Kalau itu tidak tertanam dengan baik, maka sia-sia kalian punya impian. Oke? Dan impian itu harus tercatat, harus ditulis. Ya, biasanya kalau kakak-kakak kelas kalian dulu saya suruh langsung nulis. Tapi karena ini modelnya online, saya harap nanti setelah kalian melihat video ini, tolong tulis
10 impian kalian. Karena apa, Nak? Karena dengan menulis itu adalah doa. Doa buat kita munajat sama Tuhan di dalam sebuah tulisan. Suatu ketika doa-doa ini akan dijabah sama Allah. Ketika Allah mengatakan, oh iya, ini loh impianmu saya wujudkan. Kalian pasti akan teringat. Tulis gede-gede tuh di kertas. Kalau bisa digambar, tempel di kamar kalian biar kalian ingat. Ya kan? Oh iya, aku punya dream ini ya. Aku punya impian ini ya. Aku harus semangat belajar. Aku harus selalu dekat sama Tuhan. Aku harus patuh sama orang tua. Ingat. Ya, ingat nih, kesuksesan kalian. Ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. 1, diri kalian sendiri yang menentukan kesuksesan kalian. Kedua adalah orang tua kalian. Ketiga baru guru-guru kalian atau sekolahan kalian. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan untuk kesuksesan kalian. Ya, kalau kalian tidak mau, ya sudah, goodbye masa depan, gitu kan. Goodbye ke masa depan yang baik. Semua harus ditata, harus ada tujuannya, seperti itu. Oleh karena itu, tolong sekali lagi, ya, apa impian kamu saat ini? Ya, dan tulis, ya, apapun itu. Harapan pada orang tua, harapan pada diri sendiri, apa yang kamu inginkan, mobil, motor, HP dan sebagainya, tulis. Suatu ketika Allah mengijabah doa kamu dengan tulisan kamu, wah iya, alhamdulillah ya Allah, impianku terkabul, aku sukses ya Allah, aku sukses. Karena sudah ada proses, sudah ada masa yang kalian lalui untuk meraih itu. Oke ya? Jadi pesan saya, kalau kalian punya impian, tulis. Kalau kalian punya impian, tulis. Apapun mimpi kalian, itu adalah harapan kalian. Ya, kalau orang sudah tidak punya harapan, artinya apa? Koma. Kalau di rumah sakit, kalau koma masuk mana? ICU. Wis ambakane wis megam-megam. Gitu ya. Nah, sama, kalau kalian tidak punya impian, berarti kalian tidak punya harapan. Kalau kalian tidak punya harapan, maka dalam kehidupan kalian sekarang adalah pada status koma, kritis. Awas loh, sekarang banyak pandemi loh. Ya kan, lepas pandemi masa depan nih sing konger. Jangan ya, Nak ya. Bangun terus. Nah, kalau sudah tidak punya harapan, posisinya koma, dalam koma pun tidak punya harapan, ya sudah. Masuk mana? Kamar mayat. Ya, kamar mayat. Masa depan kalian ya itu tadi gelondong semprong. Itu coba evaluasi deh dalam lingkungan kamu, senior kamu. Ya mungkin dalam lingkungan keluarga, Pak D kamu dan sebagainya. Kenapa beliau nggak sukses? Tanyain. Karena beliau tidak punya impian, tidak punya tujuan. Dan proses harus tepat, proses harus benar. Ya, ngimpi tok, gak proses. Wah, itu namanya berkhayal. Contohnya nih, kalau adik kalian tanya, Dek, cita-cita mau jadi apa nih? Power Ranger. Waduh ini. Ya kan? Bagi kita nggak masuk akal, ya kan? Tapi bagi dia bisa jadi. Nanti tahun 2050, nah, mungkin Power Ranger-nya baru keluar tuh. Ya kan? Sama dengan siapa yang ke bulan itu, ya. Sama, bermimpi ke bulan. Rasanya nggak masuk akal di ke bulan, naik apa ya gitu. Tapi kenyataannya orang bisa ke bulan. Orang bisa membangun jaringan di sana, orang bisa membangun perkampungan di sana. Tidak ada yang tidak mungkin sebuah impian itu, ya. Tapi yang masuk akal, yang kira-kira orang bisa capai. Jangan terus bermimpi kepengin jadi kodok. Siapakno terusan iku, iya kan? Nah, ya tapi kalau Allah menghendaki ya bisa sih gitu kan. Kayak maling kundang jadi batu gitu. Tapi itu kan sekedar legenda. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian, bangun impian kalian ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol lagi nih sama Mbak Ainul nih. Ya, apakah the power of dream ini artinya mempunyai kontribusi dalam prestasinya sekarang. Oke? Yuk kita ngobrol sama beliau.
Oke, kita akan berbincang-bincang seperti yang saya kenalkan tadi. Mbak Ainul merupakan eksekutif muda, ya, seorang wanita karir dan sebagainya. Apakah ada korelasinya dengan materi saat ini yang kita sampaikan ke kalian? Ya, kita dengar sendiri nih ceritanya. Ya. Oke, Mbak Ainul, gimana nih? Tadi sudah melihat dan mendengar materi dari saya, gitu kan? Apakah memang the power of dream ini sangat penting dalam kehidupan untuk mencari kesuksesan? Sangat penting sekali. Gitu ya. Tadi mungkin ada kata-kata kita harus mencatat. Ya. Nah, itu dari saya sejak SD. Oh. Itu saya suka mencatat mimpi-mimpi saya. Oh, saya suka mencatat apa yang harus aku lakukan besok, apa yang aku harus lakukan 2 hari ke depan, apa yang harus aku lakukan seminggu lagi. Oke. Terus aku akan selalu nggak hanya mimpi, nggak hanya aku masukkan dalam mimpi di sebuah tidurku, tidak. Tapi aku lakukan, aku eksekusi di situ. Berhasil ya? Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus kuliah, 2 tahun setelah itu saya sudah menikmati hasilnya. Alhamdulillah. Jadi memang the power of dream ini sangat penting buat sukses kita, sangat penting. Sangat penting sekali. Ya mungkin bagi anak-anakku sekalian yang di rumah, ya ini testimoni yang real. Saya sendiri sudah melakukannya. Kemudian ada tamu kita Mbak Ainul ini juga sama, gitu kan. Dari berawal dari impian, berawal dari tujuan, berawal dari harapan, sehingga bisa berhasil seperti sekarang ini. Jadi jangan lupa bermimpilah. Kekuatan impian adalah masa depan kalian. Ya sedikit review ya Mbak Ainul ya. Jadi materi the power of dream ini fungsinya atau manfaatnya ada 6. Ya, 1 sebagai arah, sebagai focusing tadi supaya kita nggak capek nih, gitu kan. Mau kemana sih kita, mau ngapain sih kita, tujuan kita ini supaya konsentrasi kita, tenaga kita fokuskan pada dream kita. Kemudian sebagai efektivitas proses. Dan selanjutnya blueprint, gambar mental, dan self motivation yang terakhir. Jadi seperti itu Mbak Ainul sudah bercerita banyak mengenai proses kehidupannya. Ini ngomong-ngomong udah punya jodoh nggak nih? Alhamdulillah. Nah ini berarti ada dream lagi nih. Iya. Ada dream lagi nih. Karena ini bagian dari mimpi saya sebelum saya menjadi seperti ini sekarang. Oh gitu. Karena di balik saya kemarin kuliah karena saya nggak mikirin menikah dulu. Oh gitu. Saya berpikir bagaimana saya bisa sukses dulu. Oh gitu. Kemudian saya bisa punya laki-laki yang bisa mendukung saya untuk menjalankan usaha saya, untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dan mimpi saya yang masih dalam proses juga. Gitu. Wah luar biasa. Jadi kan roda selalu berputar. Jadi saya tidak cukup hanya sampai di sini. Gitu. Jangan sampai telat aja Mbak Ainul. Iya. Kayak enakan kerja nyari duit, nah nih. Laki nggak dipikirin nih. Tapi ada yang juga nih mikirin laki nih, kerjaan nggak dipikirin, nganggur juga. Ya, jadi semuanya harus tertata rapi, semuanya harus punya tujuan ya anak-anakku sekalian. Dan sebelum kita akhiri materi ini, saya mengingatkan setiap orang berhak sukses. Dan sukses itu bukan takdir, tapi sukses adalah pilihan dan kemauan. Jadi seperti itu. Ingat sekali lagi, setiap orang berhak sukses. Sukses bukan takdir, tapi sukses adalah pilihan dan kemauan. Jadi seperti itu Mbak Ainul, saya terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua siswa baru yang ada di SMK 1 Negeri Jabon. Ya, dan saya harapkan mereka semuanya sukses. Amin. Amin. Oke. Untuk materi ini saya akhiri, nanti ada film yang begitu luar biasa. Setelah saya akhiri, nanti ada kalian bisa melihat bagaimana the power of dream ini menginspirasi, memotivasi ya seseorang sehingga dia bisa berhasil. Oke, sekian dulu dari kami C+ Holistik dan salam Sasuke. Sukses Saklawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin, mustahil, halah, mana bisa, ngimpi kali lo. Tidak semua orang sanggup melihatnya. Tidak semua orang mau mengejarnya.
Tidak semua orang berusaha meraihnya. Karena setiap mimpi adalah spesial. Penyemangat dan energi bagi mereka yang menyadari kehadirannya dan berjuang mewujudkannya. Meraih mimpi bukanlah usaha yang dijalani sekali. Bukan pula berharap adanya kebetulan. Meraih mimpi adalah suatu perjalanan yang ditemani masa sukar. Sakit, kecewa, ragu, saat itu mimpi seolah terlihat kabur. Kita pun bertanya, akankah tercapai? Jangan menyerah. Jangan putus asa. Terus dan terus maju. Yakinlah kita bisa! Mampu ada di dalam diri kita. Mereka yang berani bermimpi dan terlebih berani memperjuangkannya. Bersiaplah untuk lebih sukses, lebih kuat, lebih berani. Tantangan bukanlah agar kita kalah. Tantangan bukanlah agar kita berhenti. Tantangan adalah untuk dilewati. Karena pelangi terlihat setelah diterjang badai. Karena tunas baru tumbuh setelah musim dingin. Karena kita dapat menuai setelah terus menabur. Bermimpilah yang tinggi. Berusahalah dengan keras. Raihlah hasil yang terbaik. Karena sesungguhnya mimpi tetap mimpi ketika keyakinan diri sirna. Mimpi tetap mimpi ketika usaha pun tiada. Dan mimpi tetaplah mimpi ketika kita terlalu takut meraihnya. Perjuangan meraih mimpi tidak akan mengkhianati. Bukan sekedar keinginan dalam hati ataupun janji tanpa bukti. Perjuangan meraih mimpi bukan bagi mereka yang sibuk meratapi diri. Bukan bagi mereka yang merasa impian itu hanya ilusi. Perjuangan meraih mimpi ditujukan untuk mereka yang berhati berani. Berani untuk diuji, untuk tersakiti.
namun terus bangkit lagi. Ingat, mimpi akan cuma jadi mimpi kalau kamu terlalu takut meraihnya.